Bab 1462, Beranikah? Setelah berjalan 2 langkah, Suru berhenti lagi. Dia berbalik dan menatap Sander Ye. Kakak Ye tampaknya tidak takut sama sekali. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apa yang aku takutkan?" Suru menatap Sander Ye. "Kakak Ye, mengapa kamu begitu percaya diri?" Sander Ye tidak mengatakan apapun. Suru tersenyum dan berkata, "Kita sepakat untuk berterus terang, tetapi saudara Ye agak tertutup." Sander Ye berkata, "Saudara Suru ingin melihat kartu trufku." "Aku mengerti." Setelah berkata demikian, dia langsung membawa Suru ke pagoda kecil. Begitu memasuki pagoda kecil itu, senyum di wajah Suru membeku. Sander Ye membawa Suru keluar dari pagoda kecil. Setelah keluar, Sander Ye tidak mengatakan apa-apa, menunggu Suru membuat pilihan terakhir. La tidak akan berusaha untuk mendapatkan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua karena hal itu tidak mungkin. Bagaimanapun, saat ini, jurang antara dirinya dan kerajaan Brahma terlalu besar. Mengekspos pagoda kecil tidak hanya akan gagal menghalangi lawan, tetapi akan mendatangkan bencana bagi diri sendiri. Generasi muda berbeda, mereka ambisius dan ingin mencapai sesuatu. Tentu saja ada risiko tertentu. Dia sekarang benar-benar sedang berjudi. Suru terdiam cukup lama, lalu berkata, "Saudara Ye, masalah ini ternyata tidak sesederhana yang aku kira, kan?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Suru menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terserah kamu sendiri yang memilih." Suru berkata, "Jika kita menang pada akhirnya, apa yang bisa aku dapatkan?" Sander Ye berkata, "Itu pasti sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan." Suru menatap Sander Ye tanpa mengatakan apapun. Sander Ye mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, 3 jenis darah keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, wajah Suru berubah drastis, karena dia telah terinfeksi oleh garis keturunan iblis gila Sander Ye, dan matanya mulai berubah menjadi merah darah. Sander Ye tiba-tiba menarik kekuatan garis keturunannya. Suru terkejut dan berkata, "Kakak Ye, kamu." Sander Ye menatap langsung ke arah Suru, "Apa kamu ingin melakukannya?" Setelah Suru terdiam beberapa saat, dia menatap Sander Ye, "Lakukan." Sander Ye tertawa. Suru bertanya, "Saudara Ye, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Sander Ye berkata, "Untuk saat ini, aku ingin mengenal alam semesta utama ini dan kerajaan Brahma milikmu." Suru tersenyum dan berkata, "Ini gampang." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah token perlahan melayang di depan Sander Ye. "Saudara Ye, dengan ini di tanganmu, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari wilayah buku kerajaan Brahma kami." Sander Ye mengambil token itu dan berkata, "Terima kasih banyak." Suru mengeluarkan jimat lain dan menyerahkannya kepada Sander Ye. Ini adalah jimat transmisi suara. "Kakak Ye, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja." Sander Ye mengambil jimat itu dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan sungkan." Suru mengangguk dan berkata, "Saudara Ye, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah Suru pergi, pagoda kecil berkata, "Wah, kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil menipu pihak lain hanya dengan beberapa patah kata." Sander Ye melirik ke arah Suru pergi dan berkata sambil tersenyum, "Tidak sesederhana itu." Pagoda kecil bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Sander Ye berkata lembut, "Jangan pernah memandang rendah orang lain, dalam keadaan apapun." Pagoda kecil. Sander Ye menatap token di tangannya, tersenyum, berdiri dan pergi.
Aula Guru Nasional. Pria paruh baya itu memandang Suru di depannya dan berkata sambil tersenyum, 10 tahun di pagoda, 1 hari di dunia luar. Suru mengangguk, lagi pula, waktu di dalam tidak terbalik, tetapi waktu yang benar-benar baru. Pria paruh baya itu menatap Suru dan berkata, apa yang dia katakan kepadamu sebenarnya sangat benar. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan dari guru, kamu harus melampauinya. Suru berkata dengan hormat, aku tahu seberapa besar kemampuan aku. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, pikiran Tuan Ye ini benar-benar mengerikan. Aku tahu aku bukan tandingannya. Jika aku benar-benar bekerja sama dengannya, tidak apa-apa jika dia tidak memusuhiku. Tetapi, jika dia memusuhiku, aku tidak bisa mengalahkannya. Pria paruh baya itu tersenyum, dengan sedikit kelembutan di matanya. Hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah tidak dapat melihat dirimu sendiri dengan jelas dan tidak mengetahui batas kemampuan sendiri. Orang harus menempatkan diri mereka pada posisi yang tepat dan mengenal diri mereka sendiri dengan jelas. Suru melanjutkan, Guru, apa sebenarnya niat Tuan Ye ini? Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, kamu bisa bergabung dengannya. Suru sedikit bingung. Pria paruh baya itu berkata, anak bodoh, apakah menurutmu dia akan benar-benar mempercayaimu? Suru sedikit mengernyit, lalu berkata dengan heran, Guru, apakah maksudmu dia sudah menduga kalau aku akan datang dan memberitahumu? Pria paruh baya itu mengangguk. Dia tidak menginginkan jawabanmu, tetapi jawabanku. Tidak, dia sedang mengujiku untuk melihat sikapku. Suru berdiri di sana dengan kaget. Pria paruh baya itu tertawa dan berkata, pemuda ini sangat luar biasa. Suru berkata dengan suara yang dalam, apa maksud guru? Pria paruh baya itu menatap Suru dan berkata, dia mengatakan sesuatu yang sangat benar. Jika kamu ingin mendapatkan persetujuan guru, kamu harus mengalahkan guru. Suru berkata, Guru, apakah kamu ingin aku mengikutinya? Pria paruh baya itu menatap langsung ke arah Suru dan berkata, beranikah kamu? Suru sangat bingung, Guru, mengapa kami tidak bisa minggir? Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, tahukah kamu apa maksud pemuda itu pada akhirnya? Suru menggelengkan kepalanya. Pria paruh baya itu berkata, tujuan utamanya adalah untuk memberitahu aku, sang guru, bahwa dia juga bukan orang yang sederhana. Tidak perlu bertaruh pada pemilik Penatao. Kamu dapat bertaruh pada kedua belah pihak. Jika dia kalah, guru setidaknya akan melindungi kamu dari kematian. Jika guru kalah, dengan persahabatan kamu, kita tidak akan sepenuhnya kalah dan tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Apakah kamu mengerti? Suru berkata, Guru, apakah menurutmu dia punya peluang menang? Pria paruh baya itu bersandar di kursinya dan berkata dengan lembut, anak bodoh, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Jika kita mempertaruhkan segalanya pada pemilik Penatao dan kita benar-benar kalah, seluruh kerajaan Brahma akan musnah. Suru menatap gurunya dengan tak percaya, membiarkan kerajaan Brahma kita hancur menjadi abu. Guru, ini. Dia tahu Sandar Ye pasti bukan orang biasa. Bagaimanapun, pagoda kecil itu benar-benar luar biasa, dan ada juga kekuatan darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang datang dari bawah bisa begitu kuat dan menakutkan. Tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa Sandar Ye mampu melawan kerajaan Brahma, apalagi menghancurkan kerajaan Brahma. Ekspresi rumit muncul di mata pria paruh baya itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang pemuda ini, tetapi aku tahu banyak tentang pemilik Penatao. Kudengar dia menderita kerugian besar kali ini. Orang yang bisa membuatnya menderita pasti sangat kuat. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk meremehkannya?
Suru merenung sejenak lalu berkata, "Guru, seberapa yakinkah kamu dalam memilih pemilik pena Tao?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Tidak diketahui." Suru mengerutkan kening. Pria paruh baya itu berkata, "Jika guru boleh memilih, guru akan memilih untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara dua harimau itu, berteman dengan kedua belah pihak, memberikan bantuan, bermanuver sebentar, menunda sebentar, dan akhirnya melindungi dirinya sendiri." Suru berkata, "Raja telah memilih pemilik pena Tao." Pria paruh baya itu mengangguk. "Raja memilihnya. Tentu saja, aku bisa mengerti itu. Lagi pula, pemilik pena Tao memberi raja sesuatu yang tidak bisa ditolaknya. Selain itu, ada beberapa alasan khusus." Sambil berkata demikian, dia menatap Suru. Sekarang Tuan Ye dan pemilik pena Tao ini belum saling mencabik wajah, yang berarti bahwa sekarang kamu dapat memberinya bantuan secara terbuka dan membuatnya berutang budi kepadamu secara terbuka. Tidak hanya itu, kamu harus melakukan segala daya untuk membantunya, dan bila perlu, kamu dapat mengorbankan kepentingan kerajaan Brahma untuk membantunya. Suru menatap gurunya, "Guru, maksudmu aku akan memberikan segalanya?" Pria paruh baya itu menatap Suru, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tegas, "Ya, berikan semua yang kamu punya. Jika dia bentrok dengan kerajaan Brahma, aku ingin kamu berdiri di pihaknya tanpa ragu-ragu." Suru terdiam. Pandangan rumit melintas di mata pria paruh baya itu. Kerajaan Brahma sangat kuat, dan saat ini merupakan kekuatan terkuat di alam semesta utama. Tetapi, ini tidak berarti bahwa kita tidak terkalahkan. Bahkan jika kita tidak mau mengakuinya, kita harus memahami ini. Hanya dengan memahami ini dan melepaskan kesombongan kita, kita dapat bertahan lebih lama. Beberapa kesalahan dan beberapa orang tidak boleh diprovokasi, karena tidak ada kesempatan untuk memulai kembali. Saat dia berbicara, dia mendesah dalam-dalam, "Satu orang luar saja sudah cukup untuk menghancurkan kerajaan Brahma kita miliaran kali, dan orang luar hanyalah batas kognisi kita. Siapa yang tahu apakah ada orang yang lebih kuat daripada orang luar di alam semesta yang luas ini?" Suru berkata, "Tetapi bagaimana jika suatu hari dia menjadi musuh guru?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Pasti akan ada hari seperti itu, dan ketika saat itu tiba, apakah kamu tahu bagaimana memilihnya?" Suru menatap pria paruh baya itu, "Aku akan membantunya mengalahkan guru." "Haha." Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. La menatap Suru dengan sedikit kekaguman di matanya. "Jika hari itu benar-benar tiba, guru akan sangat senang untukmu." Suru tidak berkata apa-apa lagi. Dia berlutut, bersujud 3 kali dengan hormat, lalu berdiri dan pergi. Saat punggung Suru menghilang dari pandangan, pria paruh baya itu perlahan menutup matanya dan berkata dengan lembut, "Putaran ini tidak ada yang mampu kalah." Bersambung.